Kita harus tahu nih, kapan sih kita harus mencari dokter urologi nih ya. Kayaknya udah habis kencing nih. Kok aku kerasa kencing lagi nih? Dulu waktu muda tuh pancarannya panjang, kencang ya. Nah ini hanya menetes. Kita bisa lakukan laser. Halo sahabat sehat, hari ini saya sudah bersama Dr. Andreas, spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Purwogondo. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Purwogondo, perkenalkan saya Dr. Andreas, spesialis urologi yang berada di Rumah Sakit Umum Purwogondo. Dok, kami mau nanya-nanya sedikit nih dok, mengenai gangguan pada kelenjar prostat. Oke, ya, terima kasih Mbak Sela atas pertanyaannya. Jadi Sobat Sehat semuanya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu prostat ya? Ya, kita harus perkenalan dulu nih. Kenal maka nggak sayang kan? Jadi prostat itu ya hanya ada di laki-laki. Itu kelenjar khusus di laki-laki yang membungkus saluran kencing yang berada di bawah kandung kemih. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan, kalau ada gangguan di situ, membesar atau infeksi, dia pasti akan menyebabkan gangguan kencing karena dia letaknya membungkus saluran kencing. Gunanya apa sih prostat? Prostat itu gunanya untuk menghasilkan cairan semen. Semen itu apa dok? Nah, semen itu adalah jenis cairan yang sebagai perantara atau pembawa cairan sperma. Ya. Biasanya ada berapa jenis dok gangguan pada kelenjar prostat yang dokter sering temui nih saat praktek? Oke, jadi yang paling banyak ini Mbak Sela dan Sobat Sehat Purwogondo, yang paling banyak adalah gangguan prostat pada laki-laki atau pembesar prostat jinak, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah BPH atau benign prostatic hypertrophy atau hiperplasia. Jadi dia pembesaran prostat karena memang usia. Jadi tambah berlanjutnya usia itu bisa menyebabkan makin sering. Jadi selain bertambahnya usia, terutama di atas 50 tahun, dia mengalami gangguan ketidakseimbangan hormon ya pada laki-laki ya, sehingga menyebabkan prostat itu membesar. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena infeksi atau prostatitis namanya, atau bisa karena cancer atau kanker ganas pada prostat. Paling sering tiga itu. Kenapa kok bisa ada infeksi nih? Ya karena infeksi, karena ada mungkin infeksi saluran kencing atau infeksi menular karena seksual. Ya. Berarti bisa dari infeksi saluran kemih dulu bisa. Awalnya, baru nanti bisa ke kelenjar prostat. Iya, bisa. Ya, kalau kanker prostat kita juga harus tahu karena ada faktor dari keluarga juga. Keluarga karena meningkat bila ada ayahnya yang menderita sakit kanker, kita harus tahu dulu nih, anaknya memiliki risiko lebih besar untuk menyebabkan kanker prostat seperti itu ya. Biasanya gejalanya itu seperti apa dok yang perlu untuk kaum laki-laki ini waspadai dok? Iya betul. Jadi Sobat Sehat Purwogondo, kita harus tahu nih kapan sih kita harus mencari dokter urologi nih ya. Kapan, gejalanya apa aja gitu kan ya. Jadi gejalanya yang pertama ini bisanya pasien laki-laki mengeluhkan seperti ingin sering kencing, berulang kali. Jadi kayaknya udah habis kencing nih, kok aku kerasa kencing lagi nih? Dia akan kembali lagi kencing. Kemudian ada perasaan tidak bisa menahan kencing. Jadi ketika mau kencing ya harus segera nih ke kamar mandi. Sampai akhirnya kadang pasien-pasien laki-laki ini ya berusia di atas 50 tahun lah ya, yang dengan tadi saya bilang dengan pemeriksaan prostat jinak itu kadang nggak belum sampai kamar mandi dia udah ngompol. Nah, jadi nggak ada remnya gitu ya dok? Iya, karena sudah nggak tertahankan karena fungsi berkembangnya sudah menurun karena tadi itu ada sumbatan, jadi dia hanya mengeluarkan pincingnya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang ketiga dia terbangun saat tidur hanya untuk kencing. Jadi normal kan kalau laki-laki ya tidur aja kan. Nanti bangun pada pagi hari misalnya mau sholat atau apa gitu kan. Nah tapi ini nggak, di kala dini hari bisa sampai lebih dari satu kali. Nah, dia bisa terkencing, bangun untuk kencing. Ya. Kemudian ketika di kamar mandi ya, bapak-bapak sekalian ya, ketika akan kencing, dulu waktu muda tuh pancarannya panjang, kencang ya. Nah ini hanya menetes, tidak seperti kita rasanya aku udah ngeden nih, tapi kok ininya keluarnya sedikit ya. Kemudian ada masa kencingnya di mana mungkin bapak-bapak bisa lihat ketika kencing dia terputus-putus nih, nggak kencing gitu tiba-tiba putus, ada kencing lagi. Nah,
Itu. Jadi semburannya itu nggak maksimal seperti waktu awal muda ya dok? Betul. Awal muda ya benar. Ya. Kemudian ada perasaan tidak lampias. Tidak lampias itu kayak pipis ini aku tuh udah pipis tapi kok rasanya masih ada kencing di situ. Jadi seperti anyang-anyangan dok? Ya benar, mirip-mirip kayak gitulah. Ya itu apa namanya salah satu gejala. Kemudian yang paling parah bila mungkin bapak-bapak sekalian atau teman-teman sekalian sampai kepada fase yang lanjut yang tidak bisa kencing, sampai tidak bisa kencing sehingga pipisnya tertahan di kandung kemih. Sampai kadang kalau kita lihat di rawat-rawat darurat itu ya, instalasi gawat darurat, pasien-pasien laki-laki tua datang ke IGD dengan tidak bisa kencing, jadi teraba air kencing kandung kemih nih, teraba keras, itu sehingga kita lakukan tindakan pemasangan selang pipis. Itu yang paling sudah fase lanjut. Berarti kalau misalnya udah tahap seperti itu harus dipasang terus dok atau gimana dok? Nah betul, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau bila tidak bisa kencing ada dua. Yang pertama kita bisa berikan obat, yang pertama bisa kita beri obat tadi ya. Yang kedua kita bisa lakukan laser. Berarti di bagian lasernya di bagian prostatnya. Jadi setelah itu apakah ada kemungkinan akan kejadian berulang gangguan prostatnya atau enggak? Jadi gini, pertanyaan bagus juga. Setelah di laser nih ya, bisa nggak sih dok timbul lagi? Nah, itu kan pertanyaannya. Iya. Jadi ketika pasien itu terus bertambah usia, dia akan relapse lagi, dia akan kambuh lagi. Dalam waktu mungkin 3-5 tahun atau 10 tahun dia akan tumbuh lagi. Makanya kadang ya bukan mendoakan tidak usia tidak bertambah ya, tapi karena ketidakseimbangan hormon sesuai dengan usianya berlanjut, prostatnya juga akan bertambah. Begitu. Jadi kita laser untuk mengurangi gejala-gejala itu tadi, karena itu berefek pada kualitas hidup laki-laki ya. Sampai nggak bisa tidur, paginya capek rasanya, ya, apalagi usia-usia tua. Terus ada cara nggak dok untuk mencegah tidak terjadi dok? Apakah memang udah pasti terjadi walaupun udah hidup sehat atau apa gitu? Iya, memang kita tidak bisa yang namanya usia kan, pasti akan bertambah ya. Yang jelas pola hidup sehat kita harus ingat ya. Sehat ya, seimbangkan gizi ya, kemudian E-nya kan rokok, kemudian ya gitu, terus awasi tekanan darah, kemudian kurangi minum alkohol, terus kemudian minum-minum yang mengandung kafein, misalnya teh, kopi kita juga kurangi seperti itu, terutama pada usia-usia tua. Kemudian yang terakhir juga olahraga, karena dengan olahraga kita mengurangi obesitas ya. Kemudian karena obesitas di penelitian-penelitian terakhir juga bisa menyebabkan pembusukan prostat juga. Jadi itu beberapa cara untuk mencegah ya dok. Jadi sebenarnya mencegahnya itu cukup mudah ya dok, dengan cara menjaga pola hidup sehat. Niatnya susah itu. Nah sahabat sehat di rumah, itu tadi penjelasan singkat tentang gangguan pada kelenjar prostat dari Dr. Andreas, spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Purwokerto. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dan terima kasih banyak atas waktunya. Sahabat sehat di rumah, kalau sahabat sehat di rumah ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Cuma itu, datang ke RS Purwokerto. Iya, kalau memang sudah ada gejalanya, langsung datang ke sini biar langsung diperiksa sama Dokter Andreas. Ya, dokter ada praktek setiap hari apa dok? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, jam berapa dok? Jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5. Kami tunggu di sini kedatangannya ya. Bye-bye. Bye.